Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika peminatan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai panjang vektor, vektor satuan, dan vektor basis. Sebelum kita belajar, disiapkan dulu alat belajarnya seperti ballpoint dan buku tulisnya. Mari kita belajar bersama-sama. Panjang vektor. Pada vektor P, apabila digambarkan akan membentuk ruas garis berarah dengan panjang ruas garis yang mewakili besar vektor. Panjang vektor P dituliskan dengan seperti tanda mutlak pada nilai mutlak, jadi tandanya seperti ini, dinotasikan seperti ini, tanda mutlak vektor P. Nah, kita mulai pada vektor di R2 jika P titik X1 Y1 di sini, P X1 Y1, maka O ke P, OP di sini, O ke P atau vektor P dengan vektor posisi X1 Y1 dengan menggunakan Pythagoras maka dapat diperoleh. Nah, itu apa? Nah, diperolehnya seperti ini. OP kuadrat vektor OP kuadrat itu sama dengan apa? Kalau di Pythagoras, nah di sini sisi miring kuadrat sama dengan apa? Sisi tegak ditambah sisi mendatar kuadrat. Berarti bagaimana? Berarti vektor OQ gini kuadrat ditambah dengan panjang vektor apa? QP. QP ini kuadrat. Kita ulang penulisannya. Gini QP kuadrat. Oke. Nah, bisa kita perhatikan di sini, berarti apa? OP, nah OP, oke, kuadrat itu sama dengan OQ kuadrat ditambah dengan QP kuadrat. Jadi prinsipnya sama dengan Pythagoras. Nah, sedangkan kita tahu bahwa apa? Bahwa P ya, OP itu adalah vektor P, maka panjang vektor P itu sama dengan OP kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan, nah kesininya berapa? Ini kesininya kita sebut sebagai X1, ke atasnya ini sebagai Y1, maka bagaimana? Maka X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Terus bagaimana? Terus karena kuadratnya ini kita hilangkan karena kita mencari apa? Kita mencari vektor P. Nah, jadi bagaimana? Panjang vektor P itu sama dengan akar apa? Akar dari
X1 kuadrat ditambah dengan apa? Dengan Y1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari panjang vektor di R2. Jadi apa? Jadi panjang vektor R2 itu diperoleh dari apa? Dari akar X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Oke? Bisa dipahami? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kesimpulannya jika vektor P itu sama dengan X1 Y1, maka apa? Panjang vektornya berapa panjang vektornya? Panjang vektor P-nya. P itu adalah nah, kita simbolnya kan notasinya dulu sama dengan akar X1 kali X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Seperti ini. Rumus mencari panjang vektor di R2 atau pada bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika di ruang atau di R3? Vektor R3, misal OR mana OR? OR di sini OR itu adalah apa? Nah, OR-nya adalah berapa? X1, Y1. Berarti maka di sini apa R-nya? R-nya adalah X1, Y1, Z1. Oke? Adalah R3. R3 adalah bidang kemarin kita pelajari. Dengan Pythagoras, maka apa? Maka diperoleh juga sama. Nah, kita cari dulu OR. Nah, panjang vektor OR, nah, itu sama dengan apa? Panjang vektor OR itu sama dengan OP, panjang vektor OP ini, panjang vektor OP kuadrat ditambah dengan apa? Ditambah dengan PR. Panjang vektor PR. Ini. Panjang vektor PR. Di mana PR? Berarti artinya apa? OP ini, OP kuadrat sama dengan, tambah kuadrat ini kurang kuadrat. OP kuadrat itu sama dengan sini. OP kuadrat itu sama dengan OR kuadrat itu sama dengan panjang vektor OP kuadrat ditambahkan dengan PR kuadrat, panjang vektor PR. Nah, terus bagaimana setelah ini? Nah, kita tahu bahwa OP itu diperoleh dari apa? Nah, OP ini diperoleh dari panjang vektor OQ. Nah, OQ kuadrat ditambah dengan apa? Panjang vektor Q P kuadrat. Nah, dari mana? Dari sini. OP, nah, prinsip Pythagoras sekarang pada bidang. OP itu sama dengan apa? OP kuadrat, panjang vektor OP kuadrat itu sama dengan panjang vektor OQ ditambah dengan panjang vektor QP. Nah, dari sini ke sini. Nah, prinsip Pythagoras. Nah, karena kan ini tegak lurus. Ini kan siku-siku. Nah, Pythagoras, maka OP itu sama dengan panjang vektor OQ kuadrat ditambah dengan panjang vektor Q kuadrat. Nah, sekarang ditambah dengan apa? PR. Panjang vektor PR.
seperti ini. Terus bagaimana? Nah, tinggal kita jumlahkan semua, berarti panjang vektor OQ kuadrat ditambah dengan panjang vektor QP kuadrat terus ditambah dengan panjang vektor PR kuadrat. Oke. Nah, kita tahu bahwa OR ini OR itu disebut dengan vektor R. Nah, kita tulis vektor R panjang vektor R. Nah, tapi biar lebih jelas, panjang vektor R, nah itu sama dengan apa? Panjang vektor R itu diperoleh dari apa? Dari OQ itu apa? OQ itu adalah X1 kuadrat. Terus apa lagi? QP itu adalah apa? QP itu adalah Y1 kuadrat. Terus apa lagi? PR itu adalah Z1 karena kan ke atas Z1 kuadrat. Nah, jadi panjang vektor R itu sama dengan akar apa? X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat. Oke? Nah, jadi perbedaannya sama tadi apa? Perbedaannya sama ini, sama vektor R. Nah, cuma ditambah dengan Z saja. Prinsipnya sama dengan Pythagoras. Bisa dipahami untuk penulisannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi apa? Jika vektor R itu sama dengan apa? X1, Y1, Z1, maka panjang vektor P bukan taruh nama vektor saja, vektor P. Nah, itu berapa? Nah, tadi diperoleh dari berapa? Vektor P, vektor R. Ini harusnya vektor R. Vektor R. Nah, itu sama dengan apa? Notasinya mutlak seperti ini, terus sama dengan akar berapa? X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat. Seperti itu kesimpulannya. Jadi, jika vektor R itu X1, Y1, nah di sini X1, Y1, maka panjang vektor R itu adalah panjang vektor R sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita ke contoh. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita ke contoh. Di sini ada 4 contoh, yaitu yang pertama, tentukan panjang vektor dari vektor P ketika diketahui min 6, 3. Terus panjang vektor V itu vektor posisinya adalah 4,3. Terus vektor P itu 2,31. Terus soal keempat, vektor Q dengan vektor posisi 2, 1, 4. Nah, kita jawab sekarang yang pertama.
jawab. Bagaimana cara jawabnya? Nah, kita tahu bahwa vektor nomor 1, vektornya adalah vektor U. Ini U ya. Vektor U. Vektor U sama dengan min 6, 3. Nah, kita identifikasi dulu. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Nah, kita tahu bahwa panjang vektor U, berarti panjang vektor U itu sama dengan apa? Akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Berarti berapa? Nah, akar X1-nya berapa? X1-nya min 6. Min 6 kuadrat ditambah dengan berapa? Y1-nya 3 kuadrat. Min 6 kuadrat itu berapa? Min 6 sama dengan berapa? 36. 36 ditambah dengan 9. Maka berapa? Sama dengan akar 45. Atau dapat ditulis menjadi 3 akar 5 panjangnya. Seperti itu. Nomor 1. Bisa dipahami? Untuk nomor 1, soal 1 vektor U. Nah, kita tadi ini, kita identifikasikan tadi. Ini min 6-nya sebagai X1, terus 3-nya sebagai Y1. Terus kita tahu notasi dari panjang vektor adalah seperti ini. Dengan rumus X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat di akar. Nah, tadi di sini min 6 kita masukkan, berarti min 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Min 6 kuadrat kan 36 ditambah 9, maka jadinya akar 45. Nah, akar 45 dapat disederhanakan menjadi 3 akar 5. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya apa? Nah, kita sini aja nomor 2. Untuk nomor 2-nya, soalnya 4, 3. Berarti nomor 2, vektor V itu diketahui vektor posisinya 4, 3. Nah, terus bagaimana panjangnya? Panjang vektor V berarti sama dengan berapa? Akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan akar 16 ditambah dengan 9 sama dengan akar 25. Maka jawabannya adalah 5. Jadi 5 ini adalah panjang vektor V. Jadi ini 5 ini adalah panjang dari vektor V. Nah, selanjutnya nomor 3, bagaimana nomor 3? Nah, nomor 3 ini yang di R3. Tadi soalnya bagaimana soalnya? Soalnya adalah 2, 3, 1. Berarti vektor P, vektor P di sini sama dengan 2, 3, 1. Oke. Nah, kita identifikasi dulu. Ini sebagai apa? Ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai Z1. Oke. Nah, kita tahu rumusnya bagaimana? Rumus vektor P, panjang vektor P, itu bagaimana panjang vektor P? Panjang vektor P itu sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat.
kuadrat. Oke. Nah, berapa? Berarti akar berapa X1-nya? X1-nya 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Maka berapa? Sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah dengan 1. Maka jadinya berapa? Jadinya adalah akar 15. Nah, jadi panjang vektor P ini adalah 15. Nah, nomor 4 tadi soalnya bagaimana nomor 4? Nomor 4 diketahui vektor Q sama dengan 2, 1, 4. Berarti vektor Q. Nah, berapa vektor Q? Vektor Q 2, 1, 4. Nah, berapa rumusnya? Nah, rumusnya bagaimana? Panjang vektor Q, nah, ini sama dengan apa? Akar dari X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat ditambah dengan Z1 kuadrat. Oke? Sama dengan berapa? Sama dengan akar berapa? Akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ini sama dengan akar berapa? 4 ditambah 1 ditambah dengan 16. Maka jadinya adalah akar 21. Nah, akar 21 ini adalah apa? Panjang vektor ini. Panjang vektor Q. Jadi akar 21 ini adalah panjang vektor Q. Itu bisa dipahami dari keempat contoh soal ini. Bisa. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini vektor satuan. Gitu. Nah, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, vektor satuan, nah di sini vektor satuan dengan arah sumbu X. Sumbu X mana? Sumbu X ini. Oke. Sumbu X dinotasikan apa? Dinotasikan I. Ini. Kita ulang. Dinotasikan I. Ini bagaimana? Dinotasikan I. Terus vektor satuan dengan arah sumbu Y. Nah, sumbu Y itu dinotasikan apa? Dengan J. Gini. Terus ketika dia di R3, nah di R3, nah ketika dia di R3 maka Z-nya mana Z-nya? Z-nya di sini, di Z-nya. Jadi vektor satuan dengan arah sumbu Z atau ke atas atau ke bawah nanti dinotasikan dengan apa? Notasikan dengan K. Seperti ini, K. Dengan K. Oke. Nah, sehingga untuk vektor 1 apa vektor di R2 adalah apa? Di R2 adalah I itu berapa I? Nah, I itu satu satuan, maka I-nya berapa? I itu ke sini satu satuan, maka vektornya nanti seperti ini. 1 0. Terus J, nah itu sama dengan kebalikannya ke atas, satu satuan, berarti 0 1 seperti itu. Karena apa? Ketika dicek panjangnya, maka panjangnya 1. Nah, sedangkan kalau di R3, bagaimana kalau di R3? Nah, di R3 juga sama. Berarti nanti I-nya itu sama dengan 1 0 0. Nah, terus J-nya berapa? J-nya juga sama.
0, 1, 0. Terus di K-nya, nah, berapa K-nya? Tuh, berapa di K? Di K-nya 0, 0, 1. Oke? Bisa dipahami? Untuk vektor jadi, vektor ketika I-nya, vektor I berarti 1,0 dan itu. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, sedangkan vektor satuan, nah vektor satuan dari vektor A itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjangnya. Nah, itu bagaimana penulisannya? Nah, penulisannya adalah seperti ini. Penulisannya disimbolkan dengan E topi. Nah, E topi vektor A. Nah, berarti vektor A. Vektor A. E topi vektor A sama dengan apa? Sama dengan vektor apa? Ini kan vektor A, maka A dibagi dengan panjangnya. Panjangnya kita ketahui dengan notasi seperti tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, jika apa? V itu V A. Vektor A itu sama dengan apa? Sama dengan A B seperti ini. Maka vektor satuannya E topi dari vektor A sama dengan 1 dibagi dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikalikan dengan vektornya. Vektornya A, B. Begitu juga ketika dia nanti di R3. R3-nya bagaimana? Jika A ini di R3, maka adalah A, B, C. Seperti ini. Maka vektor satuannya adalah bagaimana? Satuannya sama seper. Nah, tadi panjangnya kan kita ketahui tadi dengan rumus Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikalikan dengan vektornya. Vektornya apa? Vektornya kita ketahui bahwa A, B, C. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita ke contoh. Contoh soal, diketahui vektor A min 12,16. Tentukan vektor satuannya. Berarti nomor 1. Nomor 1 bagaimana? Diketahui vektornya ini. Maka vektor A-nya berapa? Vektor satuannya. Nah, itu seper dari akar. Di sini berapa? Min 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Seperti itu dikalikan dengan vektornya. Vektornya berapa? Min 12 dikali 16 seperti ini. Sama dengan berapa? Sama dengan seper akar berapa ini? 12 kuadrat, maka 144 ditambah dengan 16 kuadrat. Berapa 16 kuadrat? 256. Coba dihitung lagi nanti apakah benar. 256. Berarti berapa? Di sini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan vektornya. Vektornya 12 terus sini 16. Berapa di sini? Coba dihitung dulu. Berapa kira-kira vektornya? Nah, di sini nanti seper berapa? 144 ditambah 256. Maka berapa? Adalah 400. 400 dikalikan dengan min 12 16 seperti ini. Terus bagaimana?
Terus kita tahu bahwa akar 400 itu sama dengan 20, maka 1/20 dikalikan dengan 12, 16 vektornya. Ini nanti sama dengan min 12/20, sini 16/20. Itu dikalikan biasa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 3/5, berapa? 4/5. Nah, inilah vektor satuan dari vektor A. Untuk nomor 2-nya bagaimana 2-nya? Nah, kita kerjakan nomor 2-nya. Nah, kita tahu tadi apa vektor apa? Diketahui vektor U sama dengan 5 min 2, 3. Vektor U sama dengan 5 min 2, 3. 5 min 2, 3. Nah, seperti ini. Maka vektor satuannya adalah berapa? 1/4 dari akar 5 kuadrat. Kita tulis ulang. 1/4 akar dari berapa? Akar dari 5 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat dikalikan dengan 5 min 2, 3. Seperti ini. Ini sama dengan 1/4 berapa? Akar 25 ditambah 4 ditambah 9 dikalikan dengan 5 min 2, 3. Min 2, 3. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 1/4 akar 25 tambah 4 tambah itu berarti 29. Berarti akar 38. Maka dikalikan dengan 5 min 2, 3. Maka hasilnya adalah 5 per akar 38 min 2 per akar 38 terus 3 per akar 38. Seperti ini untuk pengerjaan nomor 2. Saya kira ini mudah untuk dikerjakan, tinggal kalian hafal sama panjang vektornya saja, terus bisa. Nah, sekarang kita ke vektor basis. Apa itu vektor basis? Nah, kita mulai dari vektor di R2. Vektor basis S2 diberikan, apa yang diberikan? Nah, yang diberikan P. Nah, P di sini X1, Y1. Nah, OP panjang OP merupakan titik terminal ujung dari vektor posisi titik pangkal di pusat koordinat 0,0 koordinat. Nah, terus bagaimana? Nah, kita cek dulu vektor basisnya. Nah, vektor basisnya, kita tulis OP. Nah, kan kita tahu bahwa tadi OP, vektor OP itu sama dengan vektor OQ. Mana OQ? Oh, di sini harus ada Q. OQ. Vektor OQ dikurangi vektor QP. Ini. Nah, di mana vektor OP itu sama dengan vektor P. Seperti ini. Jadi, terus apa lagi? Terus vektor OQ itu sama dengan OQ berarti vektor X1 dikalikan dengan I.
seperti ini. Jadi konsepnya hampir sama seperti vektor satuan dengan I. Terus QP, vektor QP itu sama dengan Y1 dikalikan dengan J, sehingga dapat dituliskan berarti apa? Vektor P itu sama dengan X1 I ditambah dengan Y1 J. Seperti itu. Bentuk dari vektor ini disebut vektor basis. Jadi vektor P sama dengan X1 I ditambah Y1 J. Ini disebut dengan vektor basis I dan J. Jadi setiap vektor yang disajikan dengan kombinasi linear atau dengan cara seperti ini, dari dua vektor basis I dan J dalam bentuk apa? Dalam bentuknya? Dalam bentuk juga sama bentuknya. Dalam bentuk vektor P sama dengan X1 I ditambah dengan Y1 J. Seperti itu. Jadi cuma mengganti yang tadinya tidak ada, cuma angka saja. Misalkan tadi vektor P itu sama dengan 2,3. Nah, itu cuma mengganti, menambahkan I ditambah dengan J, seperti itu. Terus untuk vektor di R3, ditambah R3, jika R itu berapa? R-nya di sini adalah X1, Y1, Z1 adalah vektor sembarang, dan R adalah vektor posisi. Nah, R-nya di sini. R adalah vektor posisi, maka komponen-komponen vektor R dapat dinyatakan. Nah, nyatakan bagaimana? Dinyatakan, nah, searah dengan OX. Searah dengan OX. OX mana OX? O ke X, maka disebut dengan apa? X1 dikalikan dengan I. Terus arah OY, O ke Y. Berarti berapa? Y1 dikalikan dengan J. Terus searah dengan OZ, maka Z1 dikalikan dengan K. Seperti itu. Kalau tadi di vektor R2 itu cuma sampai X1, Y1. Kalau di vektor R3 itu ada Z1 dikalikan dengan K. Nah, bagaimana? Sehingga dari gambar sini bahwa vektor-vektor ini merupakan vektor kombinasi linear dari vektor-vektor basis I, J, K. Nah, dari setiap vektor ini atau kesimpulannya, jadi setiap vektor di R ini dapat disajikan dengan kombinasi linear dari tiga vektor basis I, J, K yang dapat ditulis satu bidang dalam bentuk apa? Nah, berarti dalam bentuk, nah misalkan di sini kan karena kan ini adalah vektor R, maka vektor R sama dengan X1 I ditambah Y1 J ditambah dengan Z1 K. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh. Nah, sekarang salah satu, nyatakan vektor-vektor berikut sebagai kombinasi linear IJK. Nah, yang A. A bagaimana? Yang A, vektor A itu sama dengan berapa? Nah, 2, 3. Nah, kita identifikasi dulu. 2-nya ini adalah sebagai X1, terus
ini sebagai Y1. Nah, kita tahu bahwa vektor basis A itu sama dengan X1I ditambah dengan Y1J. Nah, itu. Maka bagaimana? X1-nya berapa? Berarti X1-nya adalah 2I ditambah dengan 3. Nah, 3. Masukkan 3J seperti ini. Terus yang nomor B bagaimana yang B? Yang B itu adalah vektor P. Vektor P sama dengan berapa? Min 1, 4. Nah, kita identifikasi juga. X1-nya mana? Ini sebagai X1. Ini sebagai Y1. Maka vektor basisnya berapa? Vektor basis P. Nah, sama dengan berapa? X1I ditambah dengan Y1J. Berapa? Berarti min 1I. Nah, ditambah dengan 4J. Nah, ketika ada angka seperti ini, 1, nah, itu boleh dituliskan atau tidak? Nah, boleh ditulis I saja, boleh ditulis satunya. Tapi saya menyarankan tidak ditulis. Jadi nantinya seperti jadinya. Jadinya nanti adalah min I, nah mewakili 1 ditambah dengan 4J. Oke. Terus yang C bagaimana yang C? Yang C, nah ini yang di R3. C sama dengan vektor Q sama dengan 2, 3, 1. Oke. Nah, berapa? Kita identifikasi dulu. Kita identifikasi bahwa ini adalah X1, ini Y1, ini adalah Z1. Kita tahu bahwa vektor basis di R3 adalah apa? Vektor Q sama dengan X1I ditambah Y1J ditambah dengan Z1K. Berarti bagaimana? Berarti X1-nya adalah 2I ditambah dengan 3J ditambah dengan K. K-nya berapa? Z1, maka ditambah dengan K saja. Seperti itu. Terus untuk yang D. Nah, D bagaimana? D sama dengan vektor R. Vektor R kita ketahui bahwa ini adalah 1, 0, 3. Nah, bagaimana? Berarti nanti vektor atau kombinasi linearnya itu sama dengan vektor R X1 I ditambah berapa? Ditambah dengan Y1J ditambah dengan Z1K. Nah, terus bagaimana? Ini diketahui bahwa I1 adalah min 1I ditambah, nah ini 0, nggak usah ditulis apa-apa, atau 0J dulu, ditambah dengan 3K. Nah, berapa? Jadinya adalah ini adalah min I ditambah dengan 3K. Oke? Nah, jadi ini demikian tadi pembelajaran matematika peminatan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti dalam belajar panjang vektor satuan dan vektor basis mengalami kesulitan, bisa bertanya Bapak secara daring, yaitu melalui WA atau secara email. Semangat belajar, tetap pakai masker ketika bepergian, cuci tangan ketika setelah bepergian. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.